Terima kasih ya tim musik, kalian ajaib banget mainnya. Saya seumur kalian tuh nggak bisa main musik. Sampai hari ini juga belum. Oke. Senang di tengah saudara. Nama saya Semi. Saya tuh tinggal di Jakarta. Sekarang membantu penggembalaan di Jakarta. Saya tuh sahabat sama papa mamahnya Caca sejak kami seumur kalian gini. Sengaja supaya empati kan. Supaya ada shock terapi gitu loh. Oke. Aduh. Jadi seumuran kalian, kami masih single gitu. Akhirnya saya ketemu istri saya juga di persekutuan model begini. Nostalgia ya. Asik. Papa mamanya juga ketemu di gini-gini ya. Aduh, perlu kita banyak doa memang, ya nggak? Lagi doa gitu, ada jawabannya gitu. So, ya hari ini Caca nemenin saya dan saya overwhelmed, Cak. Saya overwhelmed banget. Tahu lahirannya gitu ya. Sekarang, gue tua banget ya. Saya ternyata tua juga. And dia manggil saya Om sekarang. Waduh. Tapi itu untuk dia karena saya sahabat papanya. Oke. Kalau saudara tadi saya ketemu Fadli tadi di lift. Mana Fadli? Ada Fadli ya? Faldi ya. Faldi ini luar biasa. Dia panggil gini, Kak Semi ya. Wih, aku senang sekali. Ya. Saya, kamu anak. Wah, ini ya. Dahsyat dia. Dia panggil Kak. Ya. Buat yang manggil Om, dengar. Tuhan tetap sayang saudara. Haleluya. Om Semi. Kurang ajar. Persembahan 2 kali dia. Oke. Supaya ini kan waktu berjalan cepat ya. Waktu saya sampai, 33 menit lagi. Saya akan selesaikan dalam 32. Baik, ada di tengah teman-teman yang hari ini, ini college harusnya semua masih kuliah dong, college dong. Somehow memulai di awal pandemi, saya kuliah lagi. Jadi sampai hari ini saya masih anak college, terima kasih. Ya. Yang sudah nggak kuliah lagi, keluar! Nggak jauh, keluar. Kepahitan. Ya. Tertolak. Caca pun hampir keluar. Oke, so senang ada di tengah teman-teman. Saya lihat Peter mimpi tadi, terperangah saya. Lihat, waduh bagus banget. Ya. Tentu ada yang lebih bagus, ya. Tapi tadi bagus. Iya dong. Ya, bagus. Tadi bagus sekali. Ya, lihat dong, kan banyak yang lebih bagus dari kita dong. Nah, iya, santai aja. Ya. Saya dikasih tema sama sama tim pengajaran lah di gereja ini dengan tema ini. Udah ada. Oke. Bersyukur di masa yang sukar. Aduh. Tema yang sukar, judulnya aja sukar. Bersyukur di masa yang sukar. Kenapa sukar? Karena gini ya. Nah, teman-teman ingat tahun 2016 ya. Ada bom Sarinah tuh. Bom Sarinah, ini yang luar biasa nih. Yang ngebom, yang jualan. Temanya tuh, jualan jalan terus. Tetap jualan di tengah bom Sarinah. Ini nih, pedagang asongan asik, hilir mudik. Hilir mudik jualan. Orang lagi tembak-tembakan, polisi sedang bekerja keras, masa sukar buat polisi? Buat teman-teman asongan, ini adalah business opportunity. Oke. Bagus untuk dia. Silakan tempur. Dia hilir mudik, jualan. Kenapa sukar mendefinisikan masa sukar? Gini. Masa sukarmu sama aku beda. Kita boleh datang sebelahan nih. Tapi yang dia bilang sukar sama yang saudara bilang sukar pasti beda. Kadang-kadang saudara dengar dia cerita curhatnya, tahu nggak gue lagi kesel banget ya. Dalam hati kita, cuma gitu aja, ya nggak? Buat saya di umur saudara, saya mau difoto nih, video, saya akan ulang. Buat saya, di usia saudara, ya masa-masa sukar adalah masa-masa kuliah tentunya. Saya kuliah, masuk, saya pinginnya universitas
Saya daftar di 2 universitas terbaik di Indonesia ini. 1 di ITB, 2 di UI. Hah. Tentu saja dua-duanya tidak diterima. Tapi ternyata Tuhan punya rencana lain. Tuhan punya rencana saya masuk di universitas yang lebih bagus dari 2 universitas tadi. Universitas UGM di Grogol. Universitas Grogol Mentok alias Trisakti. Ya. Ketawanya. Membuat saya tertolak. Jadi satu kali dosen saya bilang gini, saya masuk Trisakti dengan, kenapa masuk Trisakti? Wong aku pingin negeri. Jadi waktu dosen saya tanya, kamu kenapa motivasi kamu masuk kampus ini? Oh, saya dengan yakin dan jujur sama dosen ini, karena saya tidak diterima di negeri, Pak. Dosen saya marah, suruh saya keluar. Tapi saudara, kalau hari ini saya dengar itu, saya ketawa-ketawa sendiri. Saudaranya dengar ketawa. Karena untuk saudara, itu bukan sukar, itu easy, itu biasa. Ya enggak? Sukar loh menentukan masa sukar. Sukar menentukan masa sukar. Lucu ya? Enggak ya? Enggak lucu ya? Enggak lucu. Ya. Tepuk tangan lagi. Nah, saudara lihat ini ya. 2 ini. Ya. 2 gambar yang mirip tapi beda. Orangnya beda. Mirip melakukannya. Lagi baca guidance gitu. Entah peta. Pasti 10 tahun yang lalu ini. Kan sekarang saudara nggak kenal peta ya. Siapa yang kenal peta itu? Itu zamannya aku. Mau ke Bandung, beli peta di lampu merah Pasteur. Supaya tahu, nyasar juga. Nah saudara, dua-duanya lain tuh ekspresinya. Yang ini, kayaknya udah ketemu destiny-nya deh. Yang dicari udah tahu. Kalau ini, udah jelas. Penuh tanda tanya. Nggak ada yang tahu. Kenapa? Dia belum nemu. Teman-teman, saya hari ini berharap gini ya. Dulu kami diajar di gereja. Zamannya AQ, zamannya saya, zamannya Pastor Andi dan lain teman-teman semua. Kami diajar gini, Tuhan pasti jawab doa. Amin, amin. Kamu anak pemenang? Yes. Kalau ada masalah, kalahkan. Wih, sadis. Keren sih. Tapi yang kita lupa adalah, saudara, ada masa sukar loh yang terjadi dalam hidup kita. Nggak selalu mulus gitu. Ada masa sukar. Saya hari ini mau real aja sama teman-teman. Di usiamu yang muda, kan kita umurnya nggak beda jauh nih. Makasih. Bagus. Saya mau bilang gitu loh saudara, kita terbuka, kita jujur. Dalam keberadaan kita masa muda, di depan ini masih banyak masa-masa yang sukar. Tapi ingat ya, kalau kita tahu tujuannya masa sukar, saudara tahu tujuannya, udah lihat ya. Saudara kan, tujuan ditegakkan untuk menentukan sejauh mana langkah dan tindakan yang dilakukan saat ini untuk mendekati penyelesaian. Saya saudara, ketemu masa sukar, tapi tahu tujuannya, dan saudara tahu gini, masa sukar ini diperuntukkan untuk tujuanku. Wow, saudara akan bilang gini, terima kasih Tuhan. Aku ada di sini, Tuhan lagi rencanakan sesuatu. Ada on the track-nya gitu loh. Tapi kalau enggak, waduh, berat kita. Atau nanti saudara merasa, waktuku nih habis percuma nggak ada tujuannya. Ujungnya apa ya? Nggak ketahuan. Ada satu lampu merah di Jakarta, saya kesel, mungkin saya udah cerita ini siang tuh ya. Lampu merah kan biasanya ada countdown-nya ya. 60 turun. Kalau di lampu merah 60 saudara, 1 menit lah di sini. Ya. Tiba-tiba ada lampu merah sekarang 130. Saudara tahu itu? Mulai kesel saya nih. 2 menit lebih kita berhenti di lampu merah itu. 2 menit. Sebel loh saudara, 2 menit di lampu merah. Tapi ada satu lampu merah yang mungkin lagi error. Ini lebih menyebalkan lagi. Bukan soal lamanya, tapi karena kita nggak tahu ujungnya. Kenapa? Dia bukan countdown, tapi count up. Jadi mulainya dari 1, 2, ini sampai kapan? Saya berharap-harap 60, pas 61, bukan. Masih jalan terus. Lampu merah apa sih?
bertanya-tanya gitu. Dan harus waspada karena hijau. Error. Mungkin error. Tapi buat kita emosi, kenapa nggak tahu ujungnya? Saya berdoa hari ini saudara tahu tujuan masa sukar dalam hidupmu. Next. Kegagalan memaknai tujuan itu jadi kita gini, mempersamakan penghiburan dengan kelepasan atas kesukaran. Jadi gini, misalnya ya, nggak lulus ujian. Ya, nggak lulus ujian. Nggak lulus ujian, pinginnya lulus. Iya dong. Segampang itu. Nggak membutuhkan pewahyuan khusus. Nggak lulus ya pingin lulus, ya nggak? Ya Kak, bagus. Saya makin suka sama kamu. Dia manggil saya Kak. Orang sakit pinginnya sembuh. Tiba-tiba karena sesuatu hal di ekonomi keluarga kita jadi nggak bisa kuliah, misalnya ya. Berhenti. Tentu ada keinginan, aku pingin kuliah lagi. Itu ada keinginannya. Kita berharap masalah kita selesai. Sakit pingin sembuh. Gagal ujian pingin lulus. Ya saudara. Tapi yang terlebih penting adalah mengetahui kenapa kita diizinkan itu. Karena kalau enggak, kita ngerasa gini loh. Oh, tiba-tiba kita sembuh. Ya, sudah terjawab. Nggak ada apa-apanya. Nggak ada nilainya. Saudara nggak lulus, tiba-tiba lulus, diluluskan sama dosen. Saudara happy kan? Padahal itu hal yang salah. Kita lulus karena mungkin ada kedekatan sama dosen saudara. Saudara punya keluarga MK mungkin. Mahkamah Konstitusi. Mulai politis ya. Jadi bisa mempengaruhi dosen-dosen. Ya enggak? Kayaknya terjawab masalahnya. Dan kita kira itu penghiburan. Padahal enggak saudara. Penghiburan enggak harus kita rasakan melalui masalah yang diangkat. Enggak selalu. Lagi datang, lagi sakit saudara, tiba-tiba gebetanmu mengunjungi. Gebetan, oh. Ya, dia datang, kenapa? Kok aku nggak lihat kamu di kampus? Gitu. Dan kita, oh, kenapa hari ini aku sakit? Ini karena ini. Tuhan jangan cepat-cepat sembuh dulu. Bahkan kalau udah sembuh, pura-pura dulu. Supaya apa? Dikunjungi lagi. Ya Allah. Mari mengertilah tujuan, lebih mengerti tujuan daripada hanya sekedar masalah kita yang diangkat. Nggak gitu, saudara. Amin. Mulai ngeh nih, mulai ngeh ya. Oke. Next. Kita akan baca 2 Korintus 1 ayat 3 terus sampai Wahyu. Kan college harus beda dengan ibadah raya dong. Ya, college ini ya. Terpelajar. Please dong. Kita harus semua tuh bacanya jurnal. Jurnal akademis. Bagaimana kalau kita baca sama-sama? Oh, kelamaan nanti. Saya yang bacain buat saudara. Saudara lihat di depan ya. Saya ke samping supaya saudara bisa lihat. Demikianlah firman Tuhan 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 11 saya bacain. Saya akan hanya membahas 5 ayat, tapi saya ingin saudara membaca secara konteks. Supaya kalau baca firman Tuhan itu satu ceritanya. Jangan cuma satu ayat, habis gitu, oh iya Tuhan maunya ini. Nggak, kadang-kadang beda. Ya, baca surat cinta itu semuanya. Amin. Jangan cuma, aku cinta padamu. Kita udah seneng. Tiba-tiba kalimat berikutnya, tetapi... Maksud aku adalah, kita udah keburu senang, maknanya salah. Oke? Ayat 3, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh apa saudara? Belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Dari sekitar mungkin 30-an ayat dengan kata penghiburan, 10 kata penghiburan itu ada di perikop kita. Jadi Paulus itu berulang-ulang ngomong tentang paraklesis ini, penghiburannya paraklesis di ayat ini. Ya. Paraklesis itu artinya memberi nasihat, menghibur,
pengertian yang sesuai dengan konteks kita adalah menarik bersama. Jadi kayak lawyers, dia orang yang lagi di pengadilan, lawyers ada di pihak yang sama dengan siapapun yang dibela atau menarik bersama. Paraklesis. Oke. Yang menghibur, ayat 4, kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Kata terima sendiri ini juga unik ya. Terima. Saya cek di bahasa Yunaninya juga pakai itu. Ada penekanan untuk penerimaan personal. 5, sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima apa? Penghiburan berlimpah-limpah. Next. Ayat 6. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Kalau kami menderita, itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Oke? Jika kami dihibur, maka hal itu akan adalah untuk penghiburan kamu. Wow. Sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Ayat 8, sebab kami tahu, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Paulus putus asa akan hidupnya. Paulus loh nih, rasul loh nih, putus asa karena pelayanannya berat. 9, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. 2 ayat terakhir, 10. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. 11. Karena kamu tahu, kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami semua. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita. Berbahagialah kita yang bukan hanya mendengar, tapi juga melakukannya. Amin. Poin saya yang pertama, karena ini ibadah college, saya tambahkan beberapa poin. Ada 273 poin yang saya akan share hari ini. Rasain lah. Keren ya. 1, teman-teman, kenapa penderitaan ada dalam hidup kita? Sorry ya, kalian kakak adik? Kembar. Kembar? Ya. Lucu loh. saya tuh lihat gini, kok orang sama? Gitu. Maaf loh ya. Sampai harus saya potong tadi karena gitu, saya catok loh ya. Kayak apa itu? Deja vu. Glitch. Oke. Masa sukar terjadi dalam kehidupan kita anak muda. Ya. Itu karena gini, kita melalui masa sukar itu bisa mengenal Allah secara personal, Allah secara pribadi. Mengenal Allah, belas kasihannya dan penghiburan bukan saja sebuah konsep, tapi sesuatu yang dihidupi. Mungkin selama ini saudara udah dengar banyak tentang hal ini. Karena saya tahu Caca ya, saya sebut Caca aja ya. Caca papanya kan pendeta. Pendeta. Ya. Di rumah ngomong ayat terus dia kan. Caca, pas Aca cewat, Matius 3 ayat 2 apa? Caca, apa juga? Enggak, dia bukan gitu ya. Ini direkam. Iya.
Oh, tapi dia bapak yang bagus. Bapak yang kualitasnya, wah, saya kagum. Oh iya, papahnya nih, wah, luar biasa. Ya. Dia dengar tentang firman Tuhan, Tuhan baik, Tuhan tolong papahnya kesaksian, Tuhan tolong keluarga kami. Dia ada di tengah keluarga itu, ya kan? Tapi itu definisi papanya. Tapi mungkin ada masa-masa sukar dalam kehidupan Caca. Itulah yang membuat gini, semua yang dia dengar, yang tadinya cuma jadi konsep, itu jadi miliknya sendiri. Pastikan di tengah masa sukar kita, teman-teman, bahwa yang saudara percaya itu dihidupi. Kok nggak ada yang amin sih? Nggak, saya cuma tanya, kok nggak ada? Langsung amin. Ditanya kok. Ya. Pastikan itu dihidupi, bukan jadi konsep saja. Orang yang hanya konsep tuh gini loh, misalnya tadi pagi saya kasih contoh itu ya. Saudara punya teman yang lagi sedih lah, misalnya. Judul skripsinya ditolak sama dosennya. Dimajuin, dosennya bilang, judul apa ini? Judul ini tidak layak untuk anak S1, tidak layak. Wah, saudara, oh my God. Tentu nggak ada dosen yang kayak gitu ya, dosen pembimbing ya. Tapi ini saya hiperbola aja, kasih ilustrasi. Dan anak ini terpukul. Dan dia teman saudara, lagi nangis di pojok kampus. Di pojok kampus itu di mana ya? Kampus kita kan besar, pojoknya mana? Ya. Pokoknya di sebuah pojok di kampus kita. Dan saudara ketemu, lagi nangis. Saudara duduk sebelahnya, dan kamu kenapa? Judul yang aku sudah persiapkan, aku udah tertarik, aku ditolak sama dosen. Dia bukan hanya menolak, tapi dia merendahkan karakter aku. Saudara yang baru menemukan konsep, saudara akan bilang gini, jangan nangis. Dengar, kamu pasti bisa. Tuhan punya janji untuk hidupmu. Bangkit, gak usah nangis. Kamu pasti pemenang. Yes, yes, yes. kayak yel-yel ya. Yes, yes, yes. Kamu pasti bisa. Itu mah konsep, saudara. Temenmu juga bingung, apa sih? Orang gua lagi nangis, lagi sedih. Kalau saudara makin mengerti di posisi dia, mungkin yang diperlukan bukan itu. Yang diperlukan cuma gini, kamu ditolak ya? Ya ampun. Oh, dia cuma butuh tepukan di bahunya. Sedih. Ditepuk. Ceritain, kenapa? Jadi apa yang kamu mau buat lagi? Itu kan, ditemenin, didampingi, paraklesis, pendampingan. Dia bukan hanya konsep gitu. Orang yang ngerti konsep akan mulai berubah saat apa? Penderitaan datang. Mungkin dia juga nanti skripsinya karena dosennya sama, killer yang sama. Ditolak juga. Dan dia, aduh, ya nggak? Tapi kalau kita udah pernah merasakannya, kita nggak akan, kamu akan, enggak. Saudara akan mulai merasakan dia secara personal. Amin. Apa yang saya pelajari di gereja dan di persekutuan youth saat itu ya, dulu waktu persekutuan youth saya tuh, misalnya ada satu kakak yang udah lulus dan kan biasanya aktif nih di tengah kita ya, tiba-tiba dia lulus. Habis itu kadang-kadang nih ada mereka yang nggak pelayanan lagi. Saya sebagai anak yang masih konsep sering gini, nggak pelayanan. Udah lulus, diberkati Tuhan, kok nggak pelayanan? Julid banget deh. Tapi waktu saya udah lulus, udah kerja, saya mulai gini, iya ya, untuk orang yang kerja, nyisikan waktu untuk pelayanan, dan itu butuh effort lain loh. Ada effort khusus. Di situ saya mulai gini saya ingat kepada diri saya yang dulu. Ya ampun, dulu nggak ngerti. Kenapa? Posisinya. Dan waktu saya ada di sana, saya mulai gini,
Oh, kalau gitu saya harus membuktikan apa yang saya percaya dulu. Konsep-konsep saya yang percaya. Kalau pelayanan harus sungguh-sungguh. Loh, kenapa nggak saya hidupi waktu saya udah kerja? Gitu dong. Berubah, kenapa? Masa yang sukar. Next. Ini poin yang terakhir. Saya suka kata itu. Terakhir. Ada dua kata yang disukai jemaat kami di Jakarta, terakhir dan tutup. Kalau dua kata itu diucapkan ya saudara, itu yang letih lesu, berbeban berat, dikuatkan. Ada mujizat dalam dua kata itu. Yang letih lesu langsung kuat. Lucunya di sini saya sebutkan dua kata itu dan saudara bilang, ya luar biasa ya, saya anak-anak kampus banget nih ya. Aduh, mau aja lagi digombalin. Ya, ini yang terakhir, yang kedua ya. Penderitaan itu tujuannya itu supaya kita bersekutu dengan Kristus dalam berkat-berkatnya. Amin. Wah, amin. Dalam penderitaan. Wah, amin, amin aja. Satu adik konseling sama saya sama istri. Baru dia bilang, "Kak, aku hari ini terpuruk banget. Aku selama ini hidupnya, ini udah down, udah nggak ada bawahnya lagi. Orang ninggalin aku nggak bisa dipercaya, semua Kak, ini habis." Mungkin dia berharap saya dengan istri saya dan bilang, "Weh, Tuhan akan memberkatimu," gitu ya. Tapi saya tahu Tuhan nggak gitu dalam masalah. Dia nggak cepat-cepat angkat biasanya. Dia pingin kita tahu kenapanya. Jadi saya lihat anak ini, waktu dia bilang, "Aku down banget Kak, aku udah di bottom," gitu. Sama SpongeBob dia. Ya. "Aku sudah ada di bottom Kak, bottom." Yang masih bertanya-tanya kenapa SpongeBob? Ya nonton dulu ya. Saya bilang gitu, memang betul. Hah? Iya. Aku nih lagi nggak putus asa. Memang iya. Kamu memang putus asa. Kita Roma bilang gini, kita ini upahnya maut. Nggak ada yang bagus dari kita ini. Tapi saya bilang sama dia, tapi kamu harus ingat, saya juga gitu. Kita pernah merasakan hal yang sama. Dan ini yang kita temukan waktu kita di dasar itu. Saudara tahu, Tuhan udah pernah ada di sana sama kita. Dia paraklesis, dia memanggil kita untuk bersama-sama dalam penderitaan. Next. Ada lagu itu ya. When peace like, himne zaman dulu. When peace like a river, saya nggak bisa, attended my way, my sorrow like seas billows roar. Whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. Asik. Tahu ya lagu itu ya, himne zaman dulu. Tapi lagu ini unik ya. When sorrow like sea billows roar. Waktu penderitaan itu kayak ombak yang menggulung-gulung di bawah kita. Wah. Seakan-akan mau menghabisin kita. Saya ambil gambar ini, semoga bisa lihat ya. Tapi ini, whatever my Lord, thou hast taught me to say. Engkau mengajarkan kepadaku. Melalui hal itu, Tuhan tuh lagi ngajarkan kepadaku. Untuk bilang gini, it is well with my soul. Wah, kalau om-om tante-tante nyanyi ini, ya kan? It is well with my soul. Wih. Yang nulis, jangan tepuk tangan. Tepuk tangan. Yang nulis namanya Horatio J. Spafford.
Ini Spafford ini, Horatio ini nulis sekitar tahun 18 sekian. Wih, bayangin ini lagu udah 200 tahun ya. Uniknya dia nulis lagu ini karena gini. Justru dia dalam keadaan terpuruk. Dia seorang pengacara dan juga bisnismen, bisnisnya properti, maju, sukses, membantu pelayanan. Orang pelayanan nih saudara. Saudara pernah nggak dengar orang gini? Orang lagi kesusahan dan bilang, aku padahal udah pelayanan, aku udah doa loh, aku saat teduh loh, kok masih sukar? Iya. Orang ini pelayanan, sukses, kayaknya hidupnya diberkati ya secara manusia. Tiba-tiba ada pelayanan di, saya lupa di Amerika, mereka dari Eropa mau naik kapal. Naik kapal sekeluarga. Dia, si Horatio, istrinya, Ibu Horatio, dan 4 anaknya. Dan waktu hari akan mau berangkat, ternyata Horatio ada emergency, harus mengurus urusan pekerjaannya, penting. Ya. Jadi dia bilang sama family-nya, kalian berangkat duluan, nanti aku susul, aku ngurusin ini dulu. Oke, dia pergi dengan kapal yang terpisah. Yang terjadi saudara dalam perjalanan itu, kapalnya tabrakan dengan kapal yang lain, kecelakaan, dari istri dan 4 anak, yang selamat cuma istri, 4 anaknya meninggal, tenggelam. Dan kisah-kisah tentang bagaimana istrinya berusaha menyelamatkan anaknya itu, wah itu ya. Nanti kalau saudara cek di Horatio J ini, nanti saudara search di Google, saudara bisa lihat ceritanya tuh. Waduh. Itu ada satu kali, kan ada anak bayinya ya, itu waktu jatuh istrinya tangkap, dan berhasil ditangkap. Tapi ternyata yang ketangkap tuh bajunya, bayinya tetap jatuh. Itu istrinya megang bajunya, waduh, dahsyat. Apa? Wah, nggak bisa dibayangin. Oke. Habis itu, 2 anaknya yang gede, dia berhasil selamatin, jadi sempat ngambang, istrinya selamatin, baru mereka beberapa menit nyari kayu untuk pegangan, anak-anak semua berhasil megang. Tapi kan dingin dan segala saudara. Itu anak-anaknya sambil ini, mungkin hypertermia gitu ya, meninggal lagi gantungan gitu. Meninggal dan somehow akhirnya si ibu ini nggak bisa mempertahankan mereka, itu satu-satu tenggelam gitu. Dan ibunya, istrinya ngeliatin itu. Wow, saya ngeliat. Nah satu kali mereka setelah kejadian ini, mereka kesana lagi pakai pakai kapal yang lain, dan mereka beri penghormatan dengan nabur bunga gitu kan biasanya ya. Di poin itulah Horatio buat lagu ini. Justru dalam penderitaan dia bisa mengenal penderitaan Kristus. Next. Silakan musik. Mainkan sesuatu ya. Hati-hati di jalan dari Tulus. Kadang kita membutuhkan penderitaan untuk dapat melihat begitu besar penderitaan Kristus yang dia sudah lakukan buat kita. Ya. Waktu engkau menderita, engkau bisa melihat, oh ya ampun, dulu Tuhan kayak gitu buat saya. Tuhan sudah melakukan ini buat saya. Oke? Tapi ingat, slide terakhir. Salib mengingatkan kita tentang Tuhan itu sudah melakukan duluan penyertaannya di masa-masa sukar. Tapi ingat, kubur kosong juga memberi pengharapan terhadap kemenangannya. Amin. Kalau engkau sedang dalam masa yang sukar hari ini, ucap syukur. Cari tahu apa yang Tuhan mau untuk ini. Kalau nggak lulus ujian, cari tahu kenapa nggak lulus ujian ya. Rasanya udah cukup belajar deh. Kenapa ya? Atau saya menitik beratkan hal yang salah tentang kuliah saya. Saya nggak percaya sih orang belajar banget ujiannya gagal, saudara. Ya. Karena paling nggak lulus nilai terbatas itu. Ya. Tapi kalau gagal ada sesuatu. Ya.
Coba cek. Tapi naikkan syukur saudara. Ya. Tuhan, aku nggak tahu masa depan. Beberapa anak muda datang dan nanya masa depan. Masa depan, saya bilang sama mereka, saya juga nggak tahu. Karena yang tahu memang hanya Tuhan. Untuk itu mari saudara ngucap syukur. Ngucap syukur. Sebab ada maksud dari apa yang Tuhan sedang kerjakan. Amin ya. Yuk bangkit berdiri. Boleh dia aja. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu?